Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrudin. Saya mahasiswa S2 Institut Pascasarjana Setiami Jakarta. Saya mengambil jurusan Administrasi Manajemen Publik. Tugas ini mata kuliah pengantar kebijakan publik. Saya akan membuat vlog yang isinya yaitu pengantar kebijakan publik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat. Kita melihat di sini menurut teori Anderson. Kebijakan publik adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dibangun oleh para pejabat dan badan-badan pemerintah. Ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik menurut Anderson. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. Yang kedua, kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Nah, yang ketiga nih, kebijakan benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, kebijakan publik yang berorientasi positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa atau otoritatif. Bagaimana cara menyusun kebijakan publik? Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan menyusun agenda aspirasi dari masyarakat yang tidak bisa dibatasi, dan pemerintah harus mengidentifikasi aspirasi dari masyarakat sehingga memiliki data yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, menyusun skala prioritas dan menetapkan masalah-masalah yang harus segera diselesaikan. Yang ketiga, perumusan atau formulasi kebijakan masalah yang sudah diprioritaskan segera, lalu dirumuskan dan ditetapkan dalam bentuk rancangan kebijakan. Yang keempat, menetapkan dan mengesahkan kebijakan rancangan yang sudah disepakati. Ditindaklanjuti dengan membentuk undang-undang atau peraturan daerah. Yang kelima, pelaksanaan kebijakan publik masyarakat diwajibkan mentaati kebijakan yang ada. Kebijakan ini akan teruji apakah mampu mengatasi masalah atau tidak. Nah, yang terakhir, apabila evaluasi atau perbaikan kebijakan ini dianggap menimbulkan masalah baru, maka kebijakan itu dapat diganti atau diperbaiki. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh kebijakan publik yang ada di masyarakat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mungkin kita sudah tahu penetapan pajak daerah. Ini meliputi
Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak tempat hiburan, pajak reklame, atau bisa juga menetapkan larangan kaki lima jualan di trotoar. Untuk kesimpulan dari mata kuliah ini, kebijakan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat dan diputuskan berdasarkan aspirasi rakyat. Terima kasih atas vlog yang telah saya buat untuk tugas mata kuliah pengantar kebijakan publik. Semoga vlog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.